Halo anak-anak kelas 7, bagaimana kabarnya nak? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita berjumpa lagi dengan Ibu Ranita Malau. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mendeskripsikan. Anak-anak pasti pernah menonton siaran televisi tentang penayangan keindahan pariwisata Indonesia. Atau pasti pernah membaca info perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia. Nah, yang kamu tonton itu sudah merupakan contoh teks deskripsi. Teks deskripsi itu dapat kamu temukan di buku yang berisi informasi perjalanan, dalam film atau cerpen, majalah perjalanan, atau program televisi tentang jalan-jalan. Nah, dari situ apa yang dapat kita ambil pengertian dari deskripsi? Baik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, deskripsi adalah bentuk pemaparan ataupun sebuah bentuk penggambaran dari kata-kata yang jelas dan juga detail secara terperinci. Teks deskripsi juga dapat diartikan teks yang memuat penggambaran atau pelukisan secara mendetail suatu objek, tempat, atau orang melalui ciri-ciri yang diserap oleh indera atau pengalaman penulis. Indera itu ada 5. Jadi dengan indera yang kita miliki, kita dapat menyerap atau melihat apa objek yang dideskripsikan. Di dalam teks deskripsi, penulis akan menggambarkan objek, tempat, atau orang dengan rinci, seolah-olah si penulis berhadapan dengan objek tersebut atau berada di tempat yang dideskripsikan, atau juga mengalami sendiri apa yang dideskripsikannya. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita ambil suatu kesimpulan. Teks deskripsi adalah teks yang berbentuk paragraf yang menjelaskan tentang suatu objek, tempat, orang, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada Ibu buat satu contoh teks deskripsi. Mungkin anak-anak pasti pernah mendengarkan atau membaca lagu yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa yang ditulis oleh Ismail Marzuki. Nah, di dalam teks itu isi teks tersebut seperti ini. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja Kelana, memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Nah, dari syair atau teks lagu tersebut, apa yang dideskripsikan oleh si Ismail Marzuki? Nah, di sini Ibu jelaskan, dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa menjelaskan tentang negeri indah yang sangat elok dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Rakyatnya itu berarti kita sebagai rakyat Indonesia. Harapannya
kita selalu menjadi negeri tumpah darah yang akan tetap dipuja sepanjang masa. Indonesia adalah negeri yang aman serta makmur. Negerinya dikenal dengan nama Pulau Kelapa yang dikenal amat subur. Juga disebut dengan Pulau Melati karena keindahannya. Negeri ini juga menjadi pujaan seluruh bangsa di dunia karena keindahannya. Keindahan pulau itu terlihat dari adanya Pulau Kelapa di pantai yang seolah menarik. Bahkan para pengelana dunia membicarakan atau berbisik-bisik tentang keindahan Indonesia. Nah, apa rupanya keindahan yang dideskripsikan dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa? Yang pertama yang dideskripsikan dari segi keindahannya yaitu keamanannya. Keamanan yang dideskripsikan yaitu bahwa Indonesia adalah negeri yang aman dan makmur. Kita tahu, meskipun ada kasus beberapa kali tentang kekerasan, tetapi itu adalah kasus kecil dibandingkan dengan luasnya Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Keindahan yang kedua yang dideskripsikan yaitu keindahan pulau. Pulau yang dideskripsikan di Indonesia sebagai pulau yang indah disebut dengan Pulau Melati. Kita tahu bunga melati menandakan keindahan dan kesucian. Keindahan yang ketiga, keindahan yang dideskripsikan dari pantai Indonesia dalam lagu tersebut yaitu menggunakan majas personifikasi penginsanan dari pohon kelapa yang bisa melambai. Nah, kata yang digunakan dalam lagu untuk bagian ini bukan kelapa, melainkan nyiur yang semakna dengan kelapa. Nah, mungkin kita juga kalau kita ke pantai, kalau kita melihat pergi ke pantai, kita melihat ada pohon kelapa. Ketika angin datang, pasti nyiur di situ atau pohon kelapa melambai-lambai, melambangkan juga itu suatu keindahan ketika kita berada di pantai. Nah, anak-anak juga pasti kan pernah pergi ke pantai bersama dengan keluarga, jalan-jalan. Nah, pasti ada sesuatu kesan yang didapat dari tempat tersebut. Nah, berarti hal itu sudah menunjukkan kalau kita pernah mendeskripsikan suatu tempat yang pernah kita lalui atau kita jalani. Itu sebagai satu contoh. Nah, untuk selanjutnya dari contoh tersebut lagu Rayuan Pulau Kelapa tadi, apa yang dapat kita ambil? Atau dari deskripsi tentang Rayuan Pulau Kelapa tadi, apa ciri-ciri dari teks deskripsi? Ciri-ciri dari teks deskripsi itu ada dia dari segi tujuan, ada dari segi objek, dan ada dari segi isi. Baik, yang pertama, untuk segi tujuan, dari segi ciri tujuan. Tujuan dari teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif. Artinya, melukiskan bagaimana keadaan dari objek itu dari sudut pandang penulis. Sudut pandang penulis berarti personal, pribadi. Bagaimana kita menilai kondisi objek tersebut. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci
dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan, sehingga pembaca seakan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Itu dari segi ciri tujuan. Yang kedua, dari ciri objek yang dideskripsikan. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi itu secara khusus. Mungkin objek tertentu berbeda dengan objek yang lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal atau perorangan. Nah, seperti tadi dalam teks lagu Rayuan Pulau Kelapa, hal yang dibicarakan di situ adalah khusus tentang tanah air Indonesia. Yang ketiga, ciri isi. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Contohnya, wisata yang indah akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata-kata khusus. Contohnya, warna itu adalah kata umum. Dikonkretkan atau diperkhusus menjadi hijau, biru toska, orange, dan lain sebagainya. Ciri isi yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi, sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Contohnya, indah dapat diperinci atau diperkonkret dengan emosi kuat. Contohnya, molek, permai, menakjubkan, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, itulah contoh atau ciri-ciri dari teks deskripsi. Ada tadi 3. Yang pertama, ciri tujuan. Yang kedua, ciri objek. Yang ketiga, ciri isi. Baik. Nah, dari contoh yang tadi, boleh juga kita bedakan nanti berdasarkan jenis yang akan Ibu sampaikan juga sekarang. Nah, jenis-jenis teks deskripsi. Teks deskripsi itu terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, teks deskripsi objektif. Teks deskripsi objektif. Dalam teks deskripsi ini, penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis itu sendiri. Contohnya, lingkungan di rumahmu atau keadaan rumahmu. Kamu dapat mendeskripsikan bagaimana keadaan rumahmu. Contohnya, di mana letaknya, berapa ukurannya. Jadi itu ukurannya, letaknya itu tidak boleh kita buat dengan opini, harus jelas. Contohnya, letaknya di Jalan di Panjaitan, ukuran rumahnya 6 x 8 meter. Itu contohnya. Jenis yang kedua, teks deskripsi spasial. Teks deskripsi ini, objek yang dijelaskan hanya berupa benda, tempat, ruang, dan lain sebagainya. Artinya, dalam paragraf ini, kamu bisa menjelaskan suatu ruangan dari berbagai penjuru, luar, dalam, atas, atau bahkan bawah. Kamu bisa memberi penjelasan tentang keadaan ruangan
Apakah ruanganmu itu gelap, terang, pengap, berdebu, bersih, rapi, kotor, dan sebagainya. Selain keadaan ruangan, apa yang bisa dideskripsikan? Contohnya, apa benda-benda yang ada di dalam ruanganmu? Contoh, kalau ruangan perempuan, kamar perempuan itu biasa ada boneka. Nah, kamu juga bisa menjelaskan isinya dengan sangat detail atau secara spesifik, sehingga pembaca merasa seolah-olah tahu dan kenal isi ruangan tersebut, atau ikut hadir dalam ruangan tersebut hanya dengan pemaparan berdasarkan deskripsimu tadi dari kamarmu tadi. Itu contohnya. Jenis yang ketiga, deskripsi subjektif. Suatu teks deskripsi dikatakan subjektif jika penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis tersebut. Nah, kalau paragraf subjektif berarti kebalikan tadi dari paragraf deskripsi atau objektif. Karena paragraf subjektif mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis. Dengan kata lain, penulis sangat boleh untuk menulis pendapat atau opini pribadinya dalam menjelaskan sesuatu. Sebagai contoh, semua atau anak-anak kami pasti pernah pergi jalan-jalan ke Pasir Putih. Kamu menganggap Pasir Putih itu sangat indah, sangat enak bermain di sana. Tapi orang lain menilai suasana di Pasir Putih itu tidak enak, kurang menyenangkan. Nah, jadi pendapat dari si penulis itu berbeda-beda. Nah, itu berarti bisa kita buat sebagai deskripsi subjektif. Menggambarkan suatu objek itu berdasarkan kesan dari si penulis secara pribadi, atau bisa dibuat pendapat mana yang sesuai dengan objek yang dilihat. Nah, baik anak-anak. Nah, itulah ciri dan juga jenis-jenis dari teks deskripsi. Selain yang ibu berikan tadi contoh, pasti juga anak-anak pernah membaca atau mengalami sendiri suatu keadaan atau objek yang pernah dilihat. Oke, baik anak-anak. Dari penjelasan ibu tadi, semoga semua anak kami memahami ya. Oke, baik. Sebagai tambahan yang boleh kamu baca tentang deskripsi, boleh kamu lihat teks halaman 3 tentang Parangtritis Nan Indah, halaman 4 Ayah Panutanku, Ibu Inspirasiku, dan Si Bagas Kelinciku. Nah, kemudian ada di situ pertanyaan atau yang perlu kamu isi, tabel yang halaman 6 sampai halaman 7. Nah, ibu harapkan kamu kerjakan dengan sebaik mungkin di buku catatan. Sampai di sini perjumpaan kita ya anak-anak. Semoga semua keadaannya sehat-sehat saja. Terima kasih.